Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia berjalan keluar dari ruang rapat. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Lin Yan berdiri tidak jauh. Kemuraman di wajahnya perlahan ditarik saat dia tersenyum ke arah yang terakhir. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar tetap di Akademi Dalam. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan berbicara sambil tersenyum. Bukankah aku mengatakan saat itu bahwa aku ingin mengikutimu ke Kekaisaran Magia? Lin Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Dia menjadi jauh lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Cukup banyak impulsif aslinya juga telah lenyap. Xiaoyan terkejut. Wajahnya segera menjadi lembut saat dia tersenyum. Sungguh tidak terduga bahwa Lin Yan benar-benar mengingat kata-kata itu saat itu. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tergerak karena terkejut. Anda dapat yakin bahwa setelah beberapa hal di sini diselesaikan, saya akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Aku pasti akan mengajakmu saat itu. Xiaoyan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke tubuh Lin Yan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu juga telah melakukannya dengan cukup baik selama 2 tahun ini. Anda bahkan telah menembus untuk menjadi seorang elit doang. Bagaimana aku bisa membandingkan dengan orang abnormal sepertimu? Lin Yan tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun bakat pelatihannya cukup hebat, dia baru mencapai bintang 3 doang selama 3 tahun ini. Dia pasti merasakan rasa rendah diri jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Namun, dia tidak menyadari bahwa jumlah penderitaan yang harus dialami Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang harus dihadapi orang biasa. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dalam topik ini. Kamu berencana pergi ke tempat saudara kedua kamu berikutnya, kan? Lin Yan berbicara, saya juga mengetahui tentang masalah dengan saudara kedua Anda. Ini karena saya secara tidak sengaja dikirim oleh tetua pertama untuk melindunginya saat itu. Namun, dia menemukan saya setelah kekuatannya melonjak dan kami hampir bertukar pukulan. Seperti apa kekuatan saudara kedua saya saat ini? Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya dan merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Sangat kuat. Jika itu 1 lawan 1, saya tidak akan cocok untuknya. Selain itu, dokinya adalah afinitas petir dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Seorang elit biasa doang bukanlah tandingannya. Namun, saya terus merasa bahwa auranya agak aneh, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Lin Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Xiaoyan mengangguk pelan sebelum berbicara dengan suara lembut, aku akan melakukan perjalanan ke Pans Gate terlebih dahulu untuk melihat Wu Hao dan yang lainnya. Setelah itu, saya akan bergegas ke wilayah sudut hitam. Hehehe, kali ini, kamu mungkin perlu membawa beberapa pembantu. Lin Yan tersenyum dan berbicara, menurut informasi kami, faksi-faksi yang telah mengepung saudara kedua Anda kali ini semuanya sangat kuat. Setidaknya ada 3 orang di antara mereka yang merupakan elit doang. Apalagi ada juga 1 Do Huang. Meskipun kekuatan Anda saat ini sangat kuat, selama Do Huang dapat menunda Anda sejenak, kemungkinan 3 ahli lainnya Do Huang akan dapat membunuh saudara Anda dalam waktu singkat. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia secara alami tidak akan mencoba menjadi berani karena masalah itu menyangkut saudara keduanya, tetapi kemana saya bisa pergi dan mengumpulkan pembantu? Para tetua di Akademi Dalam perlu bersiap untuk pertempuran besar dengan aliansi hitam. Sepertinya mereka tidak akan bisa membantu. Xiaoyan agak bermasalah saat dia menjawab. Apakah Anda lupa tentang Pans Gate? Saat ini, Wu Hao dan Hu Jia semuanya berada di puncak kelas Dowling dan bahkan ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Dowang. Selain itu, selain mereka berdua, setidaknya ada 10 orang di dalam Pans Gate yang ahli di puncak kelas Dowling. Ini kekuatan yang cukup besar. Lagi pula masih ada Brute Force Queen. Selain itu, saya juga bebas selama periode waktu ini. Jika kita mengumpulkan semua kekuatan ini, itu cukup untuk melawan faksi lapis pertama dalam wilayah sudut hitam. Lin Yan tertawa. Sungguh tak terduga bahwa Pans Gate kecil saat itu sudah sekuat ini sekarang. Sepertinya Wu Hao dan Hu Jia telah mengelolanya dengan sangat baik. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas emosional.
Saat itu, ketika dia diseret ke bawah tanah oleh Valen Heart Flames, tampaknya Punch Gate bahkan tidak memiliki satu puncak pun Dowling. Sekarang, sebenarnya sekuat ini. Tidak berlebihan untuk menyebut fondasi kecil ini sebagai faksi terkuat di dalam Akademi Dalam. Tentu saja, Sun Er dan pengaruhnya memungkinkan Punch Gate memiliki kekuatan saat ini yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Lin Yan tersenyum dan berkata, dengan reputasimu di dalam Punch Gate, sepertinya akan ada lebih dari 100 orang berdarah panas yang akan menyerang bersamamu ke daerah sudut hitam untuk menyelamatkan orang-orang hanya dengan gelombang tanganmu. Keberadaanmu seperti dewa di hati mereka. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia merasa agak aneh bahwa dia bisa memiliki reputasi seperti itu setelah menghilang dari Akademi Dalam selama 2 tahun terakhir ini. Betul sekali. Di antara faksi-faksi yang telah mengepung saudara kedua Anda, salah satunya adalah musuh lama Anda, Sekte Darah. Yang disebut ahli Do Huang, Fan Lao, sejak saat itu. Lin Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Fan Lao. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara. Baiklah. Dia beruntung bisa kabur saat itu. Mari kita lihat apakah dia beruntung kali ini. Karena itu masalahnya, bawa aku ke Punch Gate sekarang. Masalah ini tidak dapat ditunda agar tidak terjadi perubahan yang tidak terduga. Iya, gerbang Pan. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan panas liar dan penghormatan menatap tajam ke pemuda berjubah hitam yang tersenyum di aula yang luas. Beberapa anggota lama Punch Gate saat itu bahkan telah mencapai batas kegembiraan mereka. Hehehe, semuanya. Kepala suku mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa pembantu. Siapapun yang mengetahui bahwa mereka telah mencapai kualifikasi dan memiliki keberanian untuk mengikuti kami menjelajahi wilayah sudut hitam dapat melangkah maju. Wu Hao menyaksikan masa hitam kepala manusia di aula penuh saat dia berbicara sambil tersenyum. Blar, suara langkah kaki yang teratur tiba-tiba terdengar di aula. Puluhan sosok manusia melangkah maju dengan wajah bersemangat. Bahkan dengan kekuatan mental Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan agak terharu saat dia melihat sosok manusia yang melangkah keluar serempak bahkan tanpa ragu sedikit pun. Perasaan puas perlahan keluar dari dalam hatinya. 14 orang di puncak kelas Dowling. Sisanya adalah ahli Dowlings. Bagaimana itu? Cukup. Ziyan melirik orang-orang yang telah melangkah maju sebelum menoleh untuk berbicara dengan Xiao Yan. Ya, itu cukup. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Ziyan dan berbicara sambil tersenyum, kamu masih belum dewasa setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Hehehe, yakinlah bahwa saya akan membantu Anda menyempurnakan pil transformasi tubuh yang sebenarnya. Pada saat itu Anda akan dapat mengubah tubuh Anda sesuka Anda. Wajah Ziyan, yang awalnya tidak senang setelah mendengar kata-kata awal itu, segera menjadi gembira setelah mendengar sisa kata-kata Xiao Yan. Meskipun 2 tahun tidak menghalangi pertumbuhan kekuatannya, tubuh mudanya ini telah menyebabkan sakit kepala. Ini jauh lebih baik. Anda telah hilang selama 2 tahun dan juga menyebabkan saya makan ramuan obat yang mengerikan selama 2 tahun. Perlakukan ini sebagai kompensasi. Gadis kecil itu dengan sengaja bertingkah tua saat dia menepuk lengan Xiao Yan. Murid seperti permata itu dipenuhi dengan senyuman yang sangat lucu. Xiao Yan tersenyum, mengangkat kepalanya dan mengamati sosok manusia di aula, yang memiliki wajah penuh kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, aku, Xiao Yan, tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Setelah kita menyelesaikan semuanya dan kembali, saya pasti akan minum dengan semua orang. Semua orang di aula membuka mulut mereka dan tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah hilang selama 2 tahun, reputasinya telah diseduh seiring waktu hingga menjadi semakin lemah. Itu bahkan mencapai titik bahwa selama mereka berpikir bahwa pemimpin sebenarnya dari Punch Gate telah muncul, tubuh mereka akan dipenuhi dengan kekuatan bertarung. Ayo pergi. Tatapan Xiao Yan melihat ke sekeliling aula sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya beberapa saat kemudian. Dia memimpin jalan dan keluar dari pintu masuk utama. Sebuah unit besar mengikuti di belakangnya dengan ekspresi fanatik. Wajar jika terjadi keributan yang cukup besar ketika sekelompok besar orang berjalan di dalam Akademi Dalam. Cukup banyak orang yang berteriak kaget ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin kelompok besar itu. Jelas, mereka sudah mengenali identitas yang terakhir.
Xiao Yan mengabaikan berbagai tatapan dari sekelilingnya. Dia dan kelompoknya bergegas keluar dari akademi. Setelah melewati hutan lebat, mereka bisa melihat bahwa pintu spasial yang tersembunyi telah dibuka. Raungan Griffin rendah terdengar berulang kali dari luar. Sudah ada lebih dari 10 Griffin yang menunggu di luar. Mereka akan menerbangkan Anda semua ke tujuan Anda. Sosok Lin Yan tiba-tiba melintas dan muncul, sementara Xiao Yan merasa agak terkejut. Yang pertama tersenyum dan berbicara kepada semua orang, ini semua dipersiapkan untuk kita oleh tetua pertama. Xiao Yan terkejut, sepertinya Suqian juga sangat sadar tentang dia mengumpulkan pembantu. Awalnya, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan orang-orang dari akademi dalam untuk menyelesaikan masalah pribadi sesuai dengan aturan. Namun, melihat maksud Suqian, jelas bahwa dia tidak hanya tidak menentang mereka, tetapi malah memberi mereka bantuan. Hehehe, Xiao Yan pasti akan berterima kasih pada tetua pertama atas niat baiknya saat aku kembali. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke posisi akademi dalam sebelum segera melambaikan tangannya. Dia dengan lembut berteriak, ayo pergi. Kelompok besar itu bergegas keluar dengan cara seperti kilat saat suaranya terdengar. Akhirnya, mereka menghilang di luar pintu besar berwarna perak. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menghilang, pintu besar berwarna perak itu berfluktuasi sedikit sebelum perlahan menjadi pingsan dan akhirnya menghilang. Tangan Suqian berada di belakangnya di sebuah gedung jauh di dalam akademi dalam. Tatapannya mengarah pada pintu keluar akademi dalam. Dia dengan lembut berbicara beberapa saat kemudian, mereka sudah pergi. Tetua pertama, kamu mengizinkan Xiao Yan untuk membawa siswa dari akademi dalam ke daerah sudut hitam. Bukankah itu sedikit? Seorang tetua berbicara agak ragu-ragu di belakang Suqian. Hehehe, santai. Mengingat kekuatan Xiao Yan, seharusnya tidak ada luka atau kematian. Selain itu, akan bermanfaat bagi siswa untuk memungkinkan mereka mengalami pertarungan yang sebenarnya sampai mati. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Penatua itu hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit setelah mendengar ini. Wilayah sudut hitam dipenuhi dengan orang-orang yang tidak akan mengedipkan mata bahkan ketika mereka membunuh. Beritahu semua sesepuh di akademi dalam. Bersiaplah untuk berkumpul 3 hari kemudian. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan aliansi hitam. Kilatan tegas, dingin, dan kilat melintas di mata lama Suqian saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin. Ya Pak, tetua itu juga terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera memberikan pengakuan positif yang dalam sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan tenang mundur dari ruangan. Bagian dalam ruangan perlahan menjadi sunyi. Tatapan Suqian berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat. Suara dinginnya yang kental bergema tanpa henti di ruangan yang sunyi. Biarkan semua dendam benar-benar hilang kali ini. Lebih dari 10 titik hitam kecil muncul di langit yang luas. Sesaat kemudian titik-titik hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi lebih dari 10 Griffin besar yang melesat lewat. Di atas Griffin terkemuka, Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati langit yang jauh. Dia menoleh ke arah Wu Hao di sampingnya dan bertanya, kita sudah memasuki area wilayah sudut hitam kan? Wu Hao menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan perlahan mendorongnya terbuka. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke area tertentu dan berkata, menurut intelijen kami, beberapa faksi besar dari Black Lions sedang menuju ke tempat ini. Saya pikir saudara kedua Anda harus ada di sana. Menurut kecepatan kita seharusnya bisa sampai di sana besok pagi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia perlahan menenangkan hatinya yang agak cemas, dan duduk bersila di atas Griffin sebelum menutup matanya untuk memulihkan diri. Kelompok Xiao Yan menghindari kelelahan perjalanan darat dan juga banyak masalah di wilayah sudut hitam karena mereka memiliki Griffin, seekor binatang yang berspesialisasi dalam perjalanan udara jarak jauh. Makanya, dalam satu malam, mereka sudah mulai mendekati tujuan mereka. Jika mereka berjalan saja, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat ini dalam 4-5 hari bahkan jika semuanya lancar di sepanjang jalan. Tatapan Xiao Yan mempelajari pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut samar saat dia berdiri di atas Griffin. Kegelisahan di hatinya semakin kuat semakin dia mendekat. Xiao Yan terus merasakan ketidaknyamanan ini selama beberapa menit sebelum dia tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya.
Dia menoleh dan berbicara kepada Lin Yan, Wu Hao, dan yang lainnya, "Aku akan bergerak dulu, kalian semua harus cepat dan mengikuti." Wu Hao dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Namun, mereka tidak berusaha menghentikannya. Mengingat kekuatan yang pertama, kemungkinan seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun yang akan menyebabkan dia menderita kerugian bahkan di wilayah sudut hitam. Selain itu, Xiao Yan bukanlah seorang pemula kecil yang baru saja meninggalkan rumah. Dia sangat luar biasa terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman bertarung atau area lain. Oleh karena itu, Wu Hao dan yang lainnya tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya mengingatkannya untuk berhati-hati dari kebiasaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Wu Hao dan yang lainnya. Bahunya bergetar, dan sepasang sayap api yang indah menjulur dari punggungnya. Mungkin itu karena dokinya telah berubah menjadi warna hijau tua setelah penggabungan api surgawi, tetapi nyala api hijau asli telah berubah menjadi warna zamrud. Sekilas, itu tampak seperti terbuat dari zamrud, memiliki penampilan yang sangat cantik yang membuat orang lain iri. Ini bisa disimpulkan dari rasa iri yang muncul di wajah semua orang pada Griffin di belakangnya saat sayapnya muncul. Sayap api seperti giok mengepak dengan lembut saat Xiao Yan melompat dari punggung Griffin itu. Setelah beberapa kepakan langsung dari sayap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat menghilang di depan pandangan semua orang. Hehehe, sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan kita. Jika tidak, semuanya mungkin diselesaikan oleh orang ini pada saat kita sampai di sana. Wu Hao tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, 10 lebih Griffin mengeluarkan raungan rendah yang teratur saat mereka segera mengepakkan sayap besar mereka. Tubuh besar mereka mengikuti angin dan bergegas ke depan. Ini adalah wilayah pegunungan yang tercakup dalam medan yang rumit. Pepohonan besar di sekelilingnya seperti pilar yang menopang langit saat menembus awan. Mereka juga menyulitkan sinar matahari untuk masuk, sehingga gunung menjadi sangat gelap. Sebuah benteng besar berdiri di bawah naungan pepohonan yang sangat besar dan lebat di tempat tertentu di pegunungan yang dalam, menyebabkan tempat ini cukup tersembunyi. Sulit untuk menemukan jika seseorang tidak sengaja mencarinya. Seluruh benteng pertahanan sangat sunyi. Namun, ada cukup banyak sosok manusia yang datang dan pergi. Sosok hitam ini tidak membuat suara apapun di bawah kaki mereka saat mereka buru-buru bergegas naik turun jalan. Seluruh benteng pertahanan dipenuhi dengan atmosfer yang cemas tetapi tampaknya tidak menjadi bingung. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam berdiri tegak dan lurus di panggung di tengah benteng. Aura berdarah padat yang dipancarkan dari tubuh orang ini adalah sesuatu yang bisa tercium dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Namun, 100 lebih sosok hitam di bawah panggung tinggi sepertinya belum mencium baunya saat mereka berdiri dengan tenang dan tertib. Selain suara hua-hua yang dikeluarkan oleh pakaian hitam saat angin bertiup, hanya ada sedikit suara langkah kaki. Sosok hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan di tengah suasana yang sunyi. Akhirnya, dia muncul di bawah panggung tinggi, dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Suaranya rendah saat dia melaporkan, "Chief, menurut penyelidikan rahasia kami, sekitar 7 atau 8 pos penjaga rahasia yang kami miliki di hutan telah dihancurkan dengan diam-diam. Dari penampakan beberapa jejak di dalam hutan, sepertinya jejak kita telah ditemukan. Sekarang, tempat ini tidak lagi aman. Apakah Black Lions akhirnya menyerang kita?" Orang berjubah hitam di panggung tinggi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat sinar matahari yang tersebar mendarat di wajah muda itu di mana aura mematikan merembes keluar. Penampilan itu sebenarnya adalah saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Berapa banyak orang yang mengelilingi kita kali ini. Meskipun dia telah mendengar berita yang akan membuat seseorang gelisah, wajah Xiao Li bahkan tidak berubah sedikit pun. Dia tanpa emosi saat matanya menyapu sosok hitam di bawah sementara dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setidaknya ada 200 orang. Semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Selain itu mereka bekerja sama dengan cukup baik. Sosok hitam itu melaporkan tanpa ragu-ragu. Siapa pemimpin mereka? Aku belum melihatnya secara pribadi, tapi bawahan ini telah menemukan anggota dari Sekte Darah di antara faksi yang mengelilingi kita. Skenario kasus terburuk adalah mereka dipimpin oleh pemimpin Blood Sekte, Fan Lao. Fan Lao Hu Xiao Li perlahan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian,
Senyum buas mengembang dari sudut mulutnya. Tampaknya saudara ketiga memiliki sedikit dendam dengan lelaki tua yang tidak akan mati ini. Saat itu, orang ini juga merupakan salah satu nama teratas yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam. Bagaimanapun, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Hari ini, saya akan mempertaruhkan hidup saya dan membuatnya dimakamkan dengan saudara ketiga saya. Xiao Li memberikan senyum pekat dan gelap sebelum segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh tempat. Unit pembunuhan, sembunyikan dirimu di hutan dan mundur saat kamu bertarung. Cobalah yang terbaik untuk melemahkan kekuatan bertarung mereka. Ingat, bahkan jika Anda mati, Anda harus menarik seseorang untuk menutupi Anda sebagai selimut. Jika tidak, kematianmu tidak akan berarti. Ya Pak, hampir separuh orang di bawah tiba-tiba menanggapi secara serempak. Tubuh mereka segera bersinar, dan sosok hitam menembus keteduhan satu demi satu. Akhirnya, mereka melompat keluar dari benteng pertahanan dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Mereka tidak mempertanyakan nasib kematian yang akan segera terjadi. Ini karena siapapun dalam unit pembunuhan ini yang mempertanyakan kata-kata Xiao Li telah disingkirkan. Mereka yang bisa tetap tinggal pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menyerahkan hati mereka dan bahkan jiwa mereka kepada Xiao Li. Semua orang akan mempertahankan benteng pertahanan. Pertahankan dengan segenap kekuatanmu. Ya Pak, orang-orang yang tersisa juga menanggapi secara serempak. Akhirnya, tubuh mereka bersinar dan memasuki berbagai sudut benteng yang gelap dan tersembunyi. Belati tajam hitam gelap di tangan mereka perlahan memancarkan kilatan dingin. Tatapan Xiao Li dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat sosok hitam yang telah menghilang. Dia perlahan menutup matanya dan aura kematian samar mengelilingi tubuhnya seolah dia adalah dewa kematian. Kakak ketiga, tunggu kakak kedua menarik seseorang bersamaku. Jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari hutan hijau yang subur saat pagi tiba. Jeritan sengsara bergema di atas pegunungan, menyebabkan seseorang merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Tak terhitung jumlah sosok manusia yang dipenuhi dengan niat membunuh melintas di hutan gelap. Mereka baru saja akan bergegas menuju target mereka ketika banyak sosok hitam tiba-tiba keluar dari bayang-bayang hutan. Mereka membawa sedikit suara teredam dari daging seseorang yang dipotong saat darah segar tumpah. Meskipun penyergapan yang tiba-tiba menyebabkan unit tersebut menderita kerugian yang cukup besar, orang-orang ini jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka dapat mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk menstabilkan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan pertukaran yang intens dan sengit. Xiao Li, yang matanya tertutup saat berada di benteng, tiba-tiba membukanya. Dia mengamati lusinan sosok hitam yang bergegas kembali dari dalam hutan. Sosok-sosok ini dengan cepat melesat ke dalam benteng pertahanan sebelum mereka akhirnya berlutut dengan satu lutut di tanah di depan panggung tinggi. Chief, lebih dari setengah unit assassination sudah mati. Namun, korban tewas pihak lain lebih dari 2 kali lipat dari kita. Kali ini, pasukan yang datang untuk mengepung kita adalah elit dari beberapa faksi besar. Selain itu, mereka mendapat bantuan dari 3 Do Huang dan 1 Do Huang. Unit assassination kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Suara yang gelap dan dalam keluar dari mulut sosok manusia kulit hitam. Wajah Xiao Li acuh tak acuh. Dia hanya mengangguk sedikit. Menurut momentum mereka, mereka akan mencapai benteng pertahanan dalam 10 menit. Menyebar. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang telah menyerang. Xiao Li mengangkat dagunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiao Li akhirnya tidak mengatakan apa-apa tentang mundur, tidak satupun dari sosok manusia hitam seperti kayu ini yang mengatakan apapun. Semuanya benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Xiao Li mengangkat pandangannya saat dia melihat sosok manusia yang mulai berpencar. Setelah itu, dia menatap ke hutan di kejauhan saat kekejaman liar melonjak ke wajahnya. Situasi sebenarnya lebih buruk daripada yang dilaporkan oleh sosok manusia kulit hitam. Sekitar 5 menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari dalam hutan. Setelah itu, lebih banyak bergegas keluar berulang kali. Dalam beberapa menit, seluruh benteng telah dikepung ke titik di mana bahkan air tidak bisa lewat. Kamu pasti pemimpin organisasi yang bahkan tidak punya nama kan? Tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara di atas benteng pertahanan.
Xiao Li mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan 4 sosok tergantung di udara. Aura yang kuat menyelimuti seluruh benteng pertahanan. Orang di depan secara mengejutkan adalah pemimpin sekte darah yang hampir mati di tangan Xiao Yan saat itu, Fan Lao. Tatapan Xiao Li tajam saat dia menatap Fan Lao di langit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia mengepalkan tangannya, dan tombak hitam tua yang panjang menyala dan muncul. Doki berwarna perak yang kuat membawa raungan menggelegar yang samar saat melilit tombak. Fan Lao dengan acuh tak acuh memperhatikan Xiao Li yang melakukan perlawanan terakhir sebelum kematian. Yang pertama melambaikan tangannya. Bunuh dia. Kilatan tajam segera muncul di mata 3 ahli Do Wang di belakang Fan Lao setelah mendengar perintah itu. Dengan teriakan pelan, ketiga sosok manusia itu membawa aura yang kuat saat mereka turun secara eksplosif dari langit seperti meteorit. Kekuatan gabungan dari 3 Do Wang bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara gemuruh. Wajah Xiao Li ganas saat dia melihat 3 sosok manusia yang bergegas mendekat. Cengkeramannya pada tombak panjang di tangannya menjadi lebih erat. Dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap seorang Do Wang. Dia mungkin akan berakhir dalam pertarungan yang mengganggu melawan 2 Do Wang. Di sisi lain, melawan 3 Do Wang kemungkinan besar akan membuatnya dirugikan. Meskipun demikian, Xiao Li bahkan tidak mundur sedikit pun. Karena tidak banyak waktu tersisa, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Apalagi yang perlu ditakuti? Mati. Teriakan keras keluar dengan ganas dari mulut ketiga Do Wang. Ketiganya jelas bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Selain itu, mereka juga individu yang kejam. Oleh karena itu, mereka bertiga bergandengan tangan untuk melepaskan pukulan kuat sebagai serangan pertama mereka. 3 serangan Doki yang kuat terbang di langit sebelum akhirnya terjalin satu sama lain seperti trisula yang ditembakkan secara eksplosif ke arah Xiao Li. Seorang Do Wang saja yang berani menyinggung Black Lions. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Fan Lao mengangkat sudut mulutnya. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Li, yang tampak sangat kecil di bawah 3 serangan kuat. Xiao Li menyaksikan serangan sengit yang menyerbu dengan tatapan buas. Tombak panjangnya bergetar dan cahaya berwarna perak melonjak. Suara guntur menggelinding terdengar di ujung tombaknya. Sesaat kemudian, Doki berwarna perak seperti ular petir tiba-tiba melesat secara eksplosif sebelum 3 serangan itu bertabrakan hebat satu sama lain. Blar! Suara keras muncul di udara. Riak energi yang kuat menyebar darinya. Sementara angin ini menyebar, Xiao Li dan ketiga ahli itu terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa Xiao Li menderita kerugian yang lebih besar. Jika seseorang mendengar suara teredam rendah dari tenggorokannya, tampaknya dia menderita luka ringan saat tabrakan. Ekspresi Fan Lao segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia berdiri di langit dan menyaksikan Xiao Li berhasil menahan serangan dari 3 ahli Do Wang, dan jelas hanya menderita luka ringan darinya. Tatapannya dipenuhi dengan kedengkian saat dia melihat Xiao Li mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum langsung menghilang. Di tanah, Xiao Li yang baru saja menstabilkan tubuhnya tidak sempat mengambil nafas saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, telapak tangannya seperti biasa melesat dengan keras di depan tubuhnya. Sosok Fan Lao secara aneh muncul tepat saat telapak tangan Xiao Li menyerang. Dengan tawa yang dingin dan gelap, tangannya yang keriput bertemu dengan telapak tangan Xiao Li. Kekuatan menakutkan segera melonjak secara eksplosif. Bro, Xiao Li mungkin kuat, tetapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan seorang elit Do Huang seperti Fan Lao. Itu wajar bahwa dia akan menderita kerugian dalam tabrakan seperti itu. Oleh karena itu, dia segera meludahkan seteguk darah segar sementara kakinya diseret ke tanah saat dia dipaksa mundur. Akhirnya punggungnya bertabrakan dengan sebuah batu besar. Kekuatan itu dilepaskan dan batu besar di belakangnya segera dipenuhi dengan garis retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, itu akan hancur. Fan Lao dengan dingin tersenyum saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Li yang telah meludahkan darah. Namun, yang pertama tidak memberikan waktu yang terakhir untuk pulih. Dia mengepalkan tinjunya, dan tombak darah menggumpal di dalamnya. Tangannya segera bergetar, dan tombak darah itu membawa bau amis saat berlari ke arah Xiao Li, yang doki di dalam tubuhnya telah menjadi sedikit lamban, dengan cara seperti kilat.
Kamu berani membunuh orang dari Blood sekteku. Hari ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membesarkanmu sebagai budak darah. Karena doki yang lamban di dalam tubuhnya, Xiao Li hanya bisa menyaksikan tombak darah melesat ke arahnya saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghindarinya. Kakak ketiga, kakak laki-laki kedua tidak berguna dan bahkan tidak bisa menyeret seseorang bersamanya. Kepahitan perlahan muncul di sudut mulut Xiao Li saat dia melihat tombak darah yang dengan cepat membesar di matanya. Dia diam-diam menutup matanya dan bergumam sambil menghela nafas. Sepertinya surga ingin menghancurkan klan Xiao kita. Suara gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat tombak darah hendak menyerang Xiao Yan. Segera, dinding api hijau tua tiba-tiba muncul di depan Xiao Li, menyebabkan wajah Fan Lao tiba-tiba berubah drastis. Tombak darah itu tampak seperti minyak mendidih yang bertemu salju dan dengan cepat meleleh. Ia bahkan mengeluarkan gelombang suara cici. Siapa ini? Black Lions, kami sedang menjalankan misi. Tolong jangan menaruh hidungmu pada urusan orang lain. Ekspresi Fan Lao gelap dan dingin ketika dia melihat nyala api hijau tua yang tiba-tiba muncul. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tegas. Hehehe, penggemar pemimpin sekte, aku sudah tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi kamu benar-benar menjadi lebih mengesankan. Saat itu, Anda untungnya lolos dengan hidup Anda. Aku ingin tahu apakah kamu masih seberuntung ini hari ini. Tawa samar perlahan terdengar di langit. Segera, sosok manusia berjubah hitam dengan aneh muncul di langit di depan banyak tatapan terkejut. Xiao Li, yang telah menutup matanya saat menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya saat tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam berpunggung tegak yang tinggi di langit. Kakak ketiga, tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak akrab. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tertegun. Xiao Yan, Anda belum mati. Bagaimana mungkin? Fan Lao mengalihkan pandangannya begitu Xiao Yan muncul. Ekspresi wajahnya segera menjadi diam ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Sok dan ketakutan muncul bersamaan. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. Xiao Yan, dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh kaisar pengobatan Han Feng. 3 ahli Do Wangs di samping tidak memiliki reaksi yang sangat bagus terhadap penampilan Xiao Yan. Namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah sudut hitam, kejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiao Yan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li. Dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li, yang wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, kakak kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Apakah kamu benar-benar Xiao Yan? Xiao Li melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi dia sepertinya takut pada sesuatu dan akhirnya tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Dia sepertinya takut ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiao Li. Dia tertawa pelan, kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki balas dendam yang begitu besar yang perlu dibayar kembali. Kemerahan secara bertahap menyerbu ke wajah Xiao Li yang awalnya putih saat dia merasakan suhu yang ditularkan dari tangan Xiao Yan. Matanya gemetar saat dia menatap Xiao Yan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiao Yan meningkat. Matanya bahkan menjadi merah saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan mengharukan ini meskipun karakternya yang dingin dan acuh tak acuh. Bisa dibayangkan betapa senangnya hatinya. Hehehe, saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini. Xiao Yan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. Jangan, orang itu adalah seorang elit Dong Huang. Ekspresi Xiao Li berubah sedikit saat mendengar ini. Kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, mereka lebih unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur dulu. Ada lebih banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang.
Awalnya, Xiaoli sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia tentu tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiaoyan telah menyebabkan hatinya yang suram, yang selama ini diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. Hehehe, kakak kedua, kamu bisa yakin. Saya bisa menyebabkan dia melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini, saya akan bisa melakukan hal yang sama. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan anehnya dia melarikan diri dari tangan Xiaoli seperti ikan yang berenang. Dia tersenyum mendengar yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan keyakinan yang menyebabkan orang lain merasa tenang. Percayalah, saudara kedua. Lalu hati-hati, aku akan membantumu memblokir 3 doang yang tersisa. Xiaoli kaget saat melihat keyakinan pada senyuman Xiaoyan. Dia segera mengatupkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting dengan keras ke tanah. Aura yang kuat menyebar darinya. Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka parah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiaoli sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Xiaoyan membalik tangannya dan penguasa Suan berat besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah yang diberikan oleh penatua pertama Suqian padanya. Dia sembarangan melambaikan penggaris yang berat itu, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Penggemar pemimpin sekte, aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Xiaoyan mengarahkan penguasa berat itu ke arah Fan Lao yang berlawanan dengannya. Ada tawa dalam suaranya, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiaoyan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiaoli, kemungkinan dia hanya akan bisa melihat tubuh Xiaoli. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Nama Fan Lao telah disilangkan dengan garis berwarna darah di daftar pembunuhannya. Wajah Fan Lao tidak stabil saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di dalam hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu diganti dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah Black Corner selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiaoyan hanya bisa menyerah. Orang yang tersisa harus menunda Xiaoyan bersamaku. Pahala jika Anda bisa mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Tidakkah kalian semua menginginkan pil Do Spirit? Selama kamu bisa membunuh Xiaoyan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 doang lainnya. Fan Lao memiliki fobia dikalahkan di tangan Xiaoyan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiaoyan. Ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Kemarahan panas segera melintas di mata 3 ahli Do Wang ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Pil Roh Dong, ini adalah pil obat yang mereka dambakan sejak lama. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar ke Black Lions untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk Black Lions beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarnya. Ketiga doang hanya ragu-ragu sejenak di dalam hati mereka di bawah daya pikat yang kuat dari pil roh Do sebelum keraguan dikalahkan dalam menghadapi daya pikat. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan ganas menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiaoyan sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Doki hijau tua samar melonjak dari tubuhnya seperti api seperti zat. Itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng pertahanan. Ekspresi Fan Lao berubah sedikit saat aura Xiaoyan hendak menyerang.
Dia tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang wanita ini ingin lakukan dengan tampil saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang mengikuti Xiao Yan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan dingin. Kali ini, siapa yang akan ada di sini untuk membantumu? Tubuh Ratu Medusa tergantung di udara. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga membuat Fan Lao dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiao Yan. Jika dia dan Xiao Yan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Saat itu, Xiao Yan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut merugikan Xiao Li. Hehehe, teman ini, apakah target Anda Xiao Yan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik, hanya Anda sendiri mungkin tidak cukup. Fan Lao memberi Xiao Yan senyuman sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Fan Lao di langit dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah yang terakhir. Ini juga menyebabkan ekspresi Fan Lao menjadi lebih jelek. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika Anda tidak bersedia, silakan lakukan sesuka Anda. Fan Lao tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan, aku pasti akan mencari kesempatan untuk menangkapmu setelah semuanya beres, dan membuatmu memohon belas kasihan di bawah tubuhku. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu. Wajah Xiao Li juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi itu awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Apalagi, ternyata kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao Yan tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun ini justru menyebabkan Medusa yang dari dulu membunuh untuk bersenang-senang merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya saat Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiao Yan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda ikut campur hari ini, saya, Xiao Yan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin. Wajahnya terlihat sedikit liar. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Fan Lao dan yang lainnya. Situasi seperti itu, cukup untuk membuatnya menjadi gila. Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiao Yan yang mengandung rasa dingin. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiao Yan ini sekarang. Kilatan dingin berkedip di mata panjang indah Ratu Medusa. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba menoleh ke arah wajah Xiao Yan yang berisi jejak kegilaan saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia langsung terkejut. Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang secara bertahap berkurang di dalam hatinya. Frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Fan Lao dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini benar-benar peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar pergi keluar. Tentu saja,
Jika Xiaoyan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah mengingat karakternya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuh ini dan telah menggabungkan semangatnya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin telah memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama, tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiaoyan, tetapi Heaven Swallowing Python sangat melekat pada Xiaoyan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiaoyan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiaoyan. Selanjutnya, dia, tanpa beban, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fan Lao. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.